Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Hadis yang ke-24 di dalam bab banyak jalan menuju kebaikan. Ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Rawahu Muslim. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat suka terhadap seseorang yang apabila makan makanan lantas ia memuji kepadanya, atau apabila ia minum minuman lantas ia memuji kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Coba lihat, ini perkara mudah. Perbuatan yang kita lakukan ini perbuatan yang setiap hari kita lakukan, bahkan sehari bisa beberapa kali, yaitu makan dan minum. Apabila seseorang makan atau dia minum, maka setelah dia makan atau dia minum disunahkan untuk membaca alhamdulillah. Sekurang-kurangnya itu alhamdulillah. Jangan makan, selesai makan tidak baca alhamdulillah. Apalagi seorang santri makan gak basmalah, gak baca hamdalah, nah, ini bukan santri ini. Mesti sunnah, mesti dianjurkan baca bismillah, baca hamdalah setelahnya. Dan Allah mencintai, ridha dengan orang yang setelah makan baca alhamdulillah. Sekurang-kurangnya alhamdulillah. Yang bagusnya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah
yang telah memberikan kepadaku makan dan telah memberikan aku minum. Wa ja'alana minal muslimin, dan Allah menjadikan aku dari golongan orang-orang yang Islam, muslim. Nah, jadi kalau orang muslim itu baca alhamdulillah setelah makan. Begitu juga setelah minum alhamdulillah. Jangan sekali-kali makan tangan kiri, tidak baca basmalah, sambil berdiri, sambil berjalan, habis itu nggak baca alhamdulillah. Setelah itu apa lagi? Sampahnya dibuang sembarangan, blung begitu di jalan. Ini bukan lagi dia jadi setan, bukan lagi dia kerasukan setan, jadi setan dia. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan setan tuh terbahak-bahak ketawa dia kalau ada orang makan pakai tangan kiri. Nah, itu. Jadi kalau ada santri makan tangan kiri, diketawain sama setan. Bagus, ketawa dia. Anak buahku itu pintar, anak buahku itu. Kata setan. Setan yang ridha, Allah tidak ridha. Maksud ridha itu Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka dengan orang itu, berarti yang menyukai dia adalah setan, iblis. Nah, temannya setan. Kalau selesai minum, mengucapkan alhamdulillah. Bahkan dianjurkan kita minum itu dengan 3 kali nafas. Dan hukumnya makruh kalau seandainya orang bernapas sambil minum. Nah, ini minum paman di gelas, wah, minum bla bla bla. Napas ini masuk ke dalam gelas, maka air yang di dalam gelas ini keluar nafas kita akan menjadi racun dia. Minum ini, air ini jadi racun. Kita minum, akhirnya racun yang dari nafas kita itu masuk ke dalam tubuh kita. Cara minumnya salah. Dianjurkan minum dengan 3 kali nafas. Setiap kali minum baca bismillah. Selesai minum alhamdulillah. 3 kali seperti itu. Dan siapa yang mengamalkan seperti itu, para ulama kita mengatakan, termasuk Al-Habib Umar bin Hafidh, Syekh Sya'rawi, Mutawalli, Habib Salim Asy-Syatib, semuanya guru-guru di mana-mana mengatakan itu salah satu fadilahnya adalah siapa yang mengamalkan minum dengan 3 kali nafas. Setiap mau minum baca bismillah, lalu selesai minum pertama baca alhamdulillah, kemudian yang kedua begitu juga, kemudian yang ketiga begitu juga, maka Allah akan mentanamkan di dalam hatinya itu sifat jijik di dalam melakukan maksiat. Tahu jijik? Jijik, tahu jijik? Merasa jorok, merasa tidak enak kalau ada ingin berbuat maksiat. Dia benci dengan maksiat. Nah, ini bagi orang-orang yang susah melepaskan maksiat. Ada mungkin orang susah melepaskan berpacaran, susah melepaskan berzina. Ada orang seperti itu tuh. Nah, atau yang sekarang juga ramai nih judi online, main game supaya dapat uang. Judi. Ini slot. Nah, main slot. Nah, itu tuh judi itu. Ada orang yang tidak bisa terlepas dari riba. Riba aja, berhutang, beriba. Padahal dosa riba itu, orang makan riba itu besar dosanya. 60 dosa. Jadi kalau ada orang melakukan makan riba, itu sama dia melakukan dosa besar sebanyak 60 dosa besar. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain dikatakan sekecil-kecilnya dosa yang 60 itu adalah seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang berzina dengan ibu kandungnya, itu dosa yang paling kecil bagi orang yang makan riba. Masih ada 59 lagi dosa besarnya. Yang paling kecilnya itu. Ada orang nggak bisa lepas dari riba. Berdagang di pasar riba aja. Berhutang riba, menghutangi orang riba aja melulu.
Nggak bisa lepas daripada itu, susah dia. Atau ada orang menipu, atau ada orang suka menggibah, menggosip, memfitnah, mulutnya itu nggak bisa berdiam. Kalau ada berita buruk, nah, jangankan buruk, berita simpang siur, langsung aja menyambar mulutnya, blok 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 blok. Atau kada bisa lepas mendengar ngerumpi, mendengar cerita orang. Orang zaman sekarang apa nyebutnya? Kepo banget mendengar apa-apakah diceritakan. Aku kadang menggibah jadinya, aku cuma mendengar aja, sama aja. Nah, ada orang seperti itu nggak bisa lepas dari maksiat. Nah, guru-guru kita menganjurkan amalkan minum dengan 3 kali nafas, setiap sekali tegukan baca bismillah. Selesai tegukan alhamdulillah. Contohnya bagaimana? Contoh umpamanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amalkan aja seperti itu. Maka dia akan merasa jijik dengan maksiat. Allah tanamkan di dalam hatinya rasa jijik dengan maksiat. Tapi kalau ada orang nggak seperti itu minumnya, coba kita lihat di pinggir jalan, anak-anak yang sekolah di umum tuh nah. Kalau kita lihat lewat begitu, anak-anak sekolah selesai pelajaran sekolah, pulangan tuh, minum tangan kiri ke plastik, nggak mungkin baca bismillah. Ngobrol, teriak-teriak, habis minum buang sampahnya sembarangan. Apa ini? Maka dia gampang sekali melakukan maksiat, mudah terpengaruh. Anak-anak seperti itu atau orang-orang seperti itu gampang sekali melakukan maksiat. Kenapa? Karena dia minum tidak cara Nabi. Nah, ingatin tuh. Nah, santri. Jadi kalau makan, selesai makan baca alhamdulillah. Selesai minum alhamdulillah. Minumnya berapa kali nafas? 3 kali nafas. Setiap minum baca. Setelah minum baca berapa kali seperti itu? 3 kali. Sunnah Nabi. Pakai tangan, minumnya sambil, makannya sambil. Kecuali minum zam-zam. Sudah minum zam-zam enggak dari Abuya? Sudah dikasih? Belum? Maka sudah Abuya kasih 1 botol gede itu. 5 liter itu. Sudah dibagi. Tanya Ustadz Daud soalnya Ustadz. Kalau minum zam-zam sunnah berdiri. Minum zam-zam tuh sunnah berdiri. Jadi kalau ada orang minum zam-zam sambil duduk, sunnah berdiri. Khusus zam-zam. Kenapa Jarkai? Karena air zam-zam itu air yang sangat sangat bagus, sangat istimewa, sangat sempurna. Nah, jadi dia masuk itu ke dalam tubuh kita tidak perlu pakai penyaringan tubuh. Nah, kalau kita itu kan minum air biasa ini. Nah, ini dia pakai ginjal, ada bahasa kalau mobil itu namanya filter oli. Oli itu nggak langsung masuk ke mesin, masuk ke filter dulu. Nah, jadi kalau oli itu kotor, difilter sama filter tadi, oli tadi. Jadi masuk ke mesin, olinya bersih. Nih, ginjal kita itu ada satu Allah menciptakan di tubuh kita itu ada buka tutupnya. Jadi kalau orang tuh minum sambil berdiri, maka minum itu air tadi masuk langsung ke ginjal kita, masuk ke tubuh kita tanpa disaring. Terbuka dia, tutupnya terbuka. Akhirnya itulah yang menyebabkan ginjal itu cepat kotor, cepat rusak. Tapi kalau kita duduk minum, itu tertutup dia. Nah, lalu disaring air tadi, saring dulu supaya kotorannya ini jangan masuk ke tubuh kita ini yang sensitif. Disaring ini. Nah, saringan ini nanti kalau dia sudah penuh terbuang dia. Ya, terbuang dengan buang hajat, lewatnya di situ. Tapi kalau nggak seperti itu, langsung masuk dia itu yang menyebabkan kuman-kuman tubuh masuk ke tubuh kita. Itu banyu-banyu biasa. Banyu yang biasa-biasa ini.
Tapi kalau air Zam-Zam tidak, itu khususiyat Zam-Zam. Makanya lihatin saja, kalau ulun kayak di Mekah itu, di Madinah kan, tahu ini Zam-Zam, ini tidak tahu loh. Kalau sudah kebiasaan minum Zam-Zam, kemudian banyu biasa, lain rasanya, sangat lain, sangat lain. Terasa ini Zam-Zam, ini beda, tahu. Walaupun tadi tahu, ini Zam-Zam ini terasa ini bukan ini, terasa itu. Nah bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain tuh Nabi itu minum sambil berdiri sambil begunjat-gunjat, tahu begunjat-gunjat? Biar itu air tadi langsung masuk ke tubuh, dalam tubuh. Tidak perlu pakai saring-saringan. Coba kalau orang maayak gelapong tuh kan, orang manu gelapong tuh hendak bikin gegodoh atau apa, bayak dulu lah di apa jarnya itu, saring diayak dulu supaya apa? Supaya kuman itu kutu-kutu jangan masukkan, gelapung nambu gumpal-gumpal jangan masukkan. Tapi kalau langsung aja habis dia, kuman-kuman dan sebagainya masuk. Pahamlah anak-anak. Nah ingatin ya, santri itu begitu. Kalau dia tidak santri, wajar aja. Oh iya, dia minum berdiri, ya bukan santri. Tapi kalau santri minum berdiri, waduh jeleknya. Ya, itu bukan santri namanya. Nah, jangan minum sambil berdiri. La ilaha illallah, kecuali minum air Zam-Zam. Kalau Zam-Zam boleh berdiri, sunnah berdiri. Ya, sunnah berdiri. Zam-Zam itu. Menghadap kiblat, berniat baca kalau minum air Zam-Zam sambil menghadap kiblat, berdiri, berniat apa hajat kita. Untuk kesehatan, untuk apalah terserah saja. Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu jar Nabi niatnya tergantung kita. Jadi siapa yang minum Zam-Zam dia tergantung niatnya apa, untuk apa, kesehatan kah, keafiatan kah. Zam-Zam itu air Zam-Zam. Bahkan Ubabah Nur, istrinya Habib Umar bin Hafidh, bentar lagi Habib Umar datang ya, akhir bulan Juli ini insyaallah datang Habib Umar bin Hafidh yang dari Hadramaut. Itu beliau mengijazahkan kalau seandainya kita hendak minum ini, minum air putih, ngucapin salam dulu. Ya ma'u, ya Zam-Zam yukriukas salam. Wahai air Zam-Zam mengucapkan salam kepadamu. Maka dikatakan air yang kita minum ini menjadi air Zam-Zam. Ya ma'u Zam-Zam yukriukas salam. Air Zam-Zam mengucapkan salam kepadamu. Nah, itu hakikatnya seperti itu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Ulun hanya datang ke hari apa kemarin tuh? Hari Senayan. Senayan. Jam 12 lah sampai di rumah siang. Selasanya langsung ke Tenggarong. Hanyar bulik dari Tenggarong ini. Hanya tadi nih. Ya, banyak urusan. Haji terakhir haji itu kalau kada salah tanggal 15 Juli habis dah 15 Juli habis yang haji plus haji furoda haji apa tanggal 15 habisan. Di sini 13 lah. Kalau mendengar kabar seluruhnya orang yang haji itu terakhir 15 Juli ala kulli hal. Nah begitu ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yang ke-25. An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatun qala ara'aita in lam yajid in lam yajid qala ya'malu biyadaihi fayanfa'u
nafsahu wa yatasaddaqu qala ara'aita in lam yastati' qala yu'inu dzal hajati al malhufa qala ara'aita in lam yastati' qala ya'muru bil ma'rufi awil khairi qala ara'aita in lam yaf'al qala yumsiku 'anis syarri fa innaha sadaqatun muttafaqun alaih. Nah, coba perhatikanlah, ini penting nih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, setiap muslim itu wajib bersedekah. Maksudnya semua kita ini mesti bersedekah. Sedekah itu adalah memberi kebaikan yang bermanfaat buat orang lain. Apa saja yang kita berikan kebaikan yang bermanfaat buat orang lain. Qala, ada seseorang sahabat yang bertanya, bagaimana seandainya ia tidak mempunyai apa-apa? Tadi jar Nabi, kita ini mesti sedekah. Nah sahabat ini berpikir itu sedekah itu mesti pakai uang atau pakai apa gitu. Kan rata-rata orang sedekah pakai uang. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana orang muslim tadi kepingin sedekah tapi nggak punya apa-apa, nggak punya uang. Apa yang mesti disedekahkan? Nggak punya uang, nggak punya makanan, nggak punya apa nih? Apa yang mesti disedekahkan? Nah, apa lalu Nabi berkata? Lalu beliau menjawab, hendaknya berbuat dengan kedua tangannya sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk dirinya dan dapat untuk disedekahkan. Ini artinya nih ya, nih kamu nih santri-santri, kamu nggak bisa sedekah umpama duit jajan dikasih orang tuamu cuma 100.000 umpama sebulan umpama, atau 2 minggu nih ya, kata mamamu 100.000 untuk 2 minggu ya, iya mak. Nah kalau kamu kasih temanmu 10.000, kira-kira cukup nggak seminggu? Kamu belanja ini itu nggak cukup lagi, gimana aku mau sedekah nih? Mau sedekah, tapi kita perlu juga. Najar Nabi kalau nggak mampu bersedekah pakai uang, maka bersedekah apa ya bahasa kitanya, dengan tenaga. Ada gotong royong, ikut gotong royong. Paham nggak? Gotong royong. Musola kotor, musola nih kotor, ambil sapu bersihin. Kata Abuya Syarwani Zuhri, dulu Abuya masih kecil, murid pertama di Al-Banjari itu, murid paling pertama. Ya, pesantrennya belum jadi, Abuya sudah sekolah di situ. Jadi kata Abuya Syarwani, ini siapa yang bersihkan musola ini? Kata beliau, siapa yang membersihkan musola? Belum ada masjid bahari, masih musola. Musolanya kayu lagi bahari itu. Kata Buya Syarwani, ini siapa yang bersihkan nih musola? Satu kotoran, ini ada benang kah, ada apa kah itu? Maka kata Buya Syarwani, Allah akan ganti kotoran itu dengan 1 orang bidadari. Satu orang bidadari. Jadi kalau ada di musola tuh, musola di pesantren Al-Bahrul Muhit, nah kamu nyapu, nyapu, atau ada benang, atau ada sampah, atau apa gitu,
diambil, dibuang di tempat sampah, maka Allah gantikan satu kotoran tadi dengan apa? Bidadari. Makanya nanti yang paling banyak bini di dalam surga kaum masjid. Siapa di sini jadi kaum? Paling banyak bini itu. Ada yang mengatakan kalau ada orang meninggal dunia itu, nah lakian, kita bicara lakian, nah, kalau bibinian nanti masuk surga jadi ratu, dia paling bungas. Lakian tuh kalau masuk surga apabila dia matinya dalam keadaan sudah menikah nih, kayak beban kita nih, Bu Bini sudah ya meninggal dunia, mudah-mudahan kita beratan masuk surga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka Allah akan ganti sekurang-kurangnya, maksudnya memberikan hadiah bidadari sebanyak 10.000 bidadari. 10.000. Nah, kira-kira 10.000 itu satu kecamatan dah itu. 10.000 bidadari. Ini kalau ada lakian meninggal dunia dalam keadaan sudah menikah. Tapi kalau ada seseorang meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan bujang, belum pernah menikah nih, meninggal lalu masuk surga dia insyaallah, maka Allah akan berikan bidadari sebanyak 12.000 bidadari. Nah 3 kecamatan itu banyak, lebih banyak karena belum merasai di dunia. Ada tambahan 2.000. Bagaimana Buya pacul luntut ulun, kada paculan luntut di dalam surga. Perlu maduka, kada perlu macam-macam. Dia kada tuha, kada apa, anum terus. Nah, itu yang normalnya. Nah, tapi ada nang bonusnya. Apa tuh bonusnya tadi? Orang nang membersihkan langgar masjid, maka satu kotoran digantikan dengan satu bidadari. Nah, itu jar tadi tuh. Paling banyak bini di surga adalah kaum masjid karena dia membersihkan terus. Yalah. La ilaha illallah. Siapa yang jadi kaum masjid tuh? Paling banyak bini. Ayo sudah, ayo melamar jadi kaum masjid sudah. Kalau kita pergi ke Mekah lah, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, itu banyak sekali pegawainya. Nang tukang bersihkan Masjid Nabawi itu nah, Masjid Haram banyak sekali. Maka setiap saat kada berhenti dia tuh sampah tuh diambilinya. Kalau kita takun berapa gajinya? Murah aja, 1.200 real kurang lebih kalau kada salah. 1.200 real. Kalau 1.200 real itu kurang lebih berapa ya? Anggaplah sekarang 3 juta 4 juta. 1.100 real itu sekarang 4.400. Kurang lebih 4.400 rupiah. Nah, jadi kalau 1.000 itu berapa itu? 1.000 kali 4.000 berapa? Ya 4 juta lah, anggap 4 juta. Tapi pian makan di sana itu mana ada nang makan apa ibarat kata 1 real 2 real, ada. Ulun sekali makan kadang 10 real, 15 real. Makan pagi itu nah, roti parata itu bisa 10, 15 real. Kali 3, anggaplah 10 kali 3 sudah berapa? 30 real. Berapa 30 real? 100.000 lebih. Cendol 5 real. Musim haji tadi ya Allah mengacak duit bubuhannya. Itu ndak ada yang 5 real, 10 real. Ulun anak nukar bakso di Madinah. Berapa jarur bakso? 30 real. Mak, larangnya. Kada jadi nukar. Saking larangnya 30 real tuh berapa? 120.000. Larang pian. Cuman hendak aja akhirnya enggak usah lah jarur ulun. Kayaknya pas di hotel ada juga makan bakso. Gamis murah. Gamis 10 real lah. Kalau gamis 10 real itu gamis nang kain nang sekali rek rabit sudah itu murahan. 3 lembar. Coba bayangkan kalau gajinya nang tukang kaum masjid itu nah ya, cuman 1.200. Kita kalikan saja sehari umpama 30 real, 30 kali 30 berapa itu? Kira-kira berapa bisa nabung dia untuk itu?
900, sisa berapa lagi? Sisa 300 real. Sejuta aja dapatnya untuk bisa nabung. Bini di kampung bebuan Bangladesh itu banyak. Makanya kita kalau ke sana membawa duit, entah duit Indonesia kah, duit apa gitu. Untuk apa? Bersedekah lawan bubuhan yang tukang sapu ini. Iya, tukang sapu. Ketujuh banar, dia kalau di Bali itu ketujuh. Senang banget. Biar uang Indonesia ambil dia taruh. Jangan bersedekah 2000, kada mau ambil dia. Pernah ulun 2000 bari, tapi bukan 2000 selembar, 2000 3 lembar. 2000-an pas terbawa banyak 2000, tapi 3 lembar, 4 lembar bari. Dikembalikannya, enggak mau katanya. Tapi sekarang mau. Ada bulan apa ulun bawa itu 2000-an banyak. Uang Jokowi. Duit ribuan 2000-an tuh banyak ulun bawa. Ulun kasih 3 lembar, 4 lembar, kan. Enggak mau dia mengembalikan. Kata ulun ini 2 real ini. 4 lembar ini 2 real. Enggak laku katanya. Ada yang paham nggak mau, tapi ada yang paham diambilnya. Mau 2000 kah berapa ribu diambilnya, dikumpulkannya. Nanti kalau ada orang Indonesia di hotel umpama siapa bertamu hendak bulik, minta hurupi dia sama orang Indonesia. Tapi waktu kami bulan sampai sini tadi lah. Iya, masih Jokowi. Ya. Tapi sekarang ada lagi nyebut Jokowi, nggak mau lagi uang Jokowi, nggak tahu siapa dia masih. Prabowo belum juga Prabowo dilantik, jadi ndak. Kalau bahari kan duit Jokowi, uang Jokowi, nggak ada menyebut dia. Nah, bersedekah kita lawan buhannya itu nah tukang sapu tadi. Ketujuh banar buhannya itu. Tapi kalau ketahuan polisi dia sariki juga. Makanya kalau anak memberi itu berdiam-diam aja sambil berjalan, bari sambil berdarang, bari. Ada haji siapa nang orang sugih di Banjar sama Haji Ciut kalau Haji Isam kah Haji siapa ngarannya itu? Isam. Ziarah ke Makla. Ziarah ke Makla tempat Siti Khadijah. Keluar dari Makla berbagi duit, ratusan ribu. Apalagi bubuhannya datangan. Dapur 100 ribu. Berebutan orang mengambil. Subhanallah. Nah ingat itu, kalau kada mampu, ada sahabat ya Rasul, kalau ulun kada bisi duit, kada bisi makanan, bagaimana cara sedekah? Jar Nabi, ikam bekerja, maksudnya apa ya? Berusaha, gawian apakah, gotong royongkah, meulah apakah? Nah itu nanti bisa bermanfaat buat kamu dan buat orang lain. Gotong royong, ada masjid bangun apa gitu, ayo gotong royong. Santri di pesantren tuh gotong royong, tukang minta bantuan, jangan malas-malas, bantu. Ya, bantu dia. Sama juga abu yang masih kecil kayak kamu ini sama aja gotong royong. Ya, kai bahari semuanya nih guru-guru. Masih halus gotong royong. Kalau sekarang jangan lagi sidin suruh gotong royong, paculanin tuhut. Nang muda aja bergantian. Lalu ada sahabat lagi bertanya ya. Ia bertanya. Nah, jadi ada lagi sahabat bertanya, bagaimana seandainya ia tidak mampu untuk berbuat seperti itu? Nah, seperti bubuhan kita ini yang sudah kerikutan awak duit kadada hendak bersedekah, makanan kadada, umpat gotong royong kada kawa. Ya Allah. Nah, sedikit sakit pinggang, gimana caranya? Maka jar Nabi tadi disuruh sedekah. Beliau menjawab, hendaknya ia membantu orang yang sangat membutuhkan bantuan itu. Nah, apa yang orang minta bantuan kita bisa bantu. Artinya semampu kita nih. Umpat gotong royong kada kawa, bersedekah duit kada kawa, bersedekah makanan kada kawa. Tapi ada orang punya hendak hajat, berselamatan, ulun hendak berselamatan malam ini, bisakah pian datang? Iya, insyaallah. Itu membantu orang, membantu makanan orang dihabisi. Walaupun niatnya aku hendak berselamatan, hendak makan aja. Ayo, enggak apa-apa. Karena makan itu nanti kalau kita berselamatan, nah disuruhi makan, kita kada hakun makan, kira-kira orang kecewa kada? Kecewa. Tuh, makan. Nih, ikram nih nah. Kalau empat berselamatan kan paling ketujuh bapak-bapak melihat tuh. Aku ketujuh benar melihat dimakan jarnya. Kencang makannya.
Alah. Nah, ada kita orang minta bantuan kita bisa bantu semampu kita. Ia bertanya. Orang bertanya lagi, bagaimana seandainya ia tidak mampu untuk memberi bantuan? Artinya duit kadada, makanan kadada, tenaga kadada, umpat keselamatan kadakawa, membantu orang apa aja kadakawa. Gimana ya Rasul? Beliau menjawab, hendaknya ia menyuruh orang lain untuk berbuat baik. Artinya jangan menangati orang berbuat baik. Ini ada orang sudah sedekah kada mau, gotong royong kada mau, membantu orang kada mau, malahan ditegah-tegahin orang. Jangan gini ke sedekah sana, ikam kalau bersedekah ke situ bahaya. Dosa dibantui orang itu apa? Bantuin orang itu. Orang hendak berbuat baik dilarang-larang, dihantu-hantuinya. Jangan, Nabi jangan begitu. Tapi berikanlah motivasi kepada orang lain untuk berbuat baik. Ada seperti itu orang. Umpama kita tidak mampu juga membantu dan sebagainya, mengabulkan hajat orang kadakawa juga. Barang kita memberi pengumuman, ya di medsos kah atau apa, ini malam ini ada pengajian, malam ini ada maulid, malam ini ada ini, ada itu, menyebarkan kebaikan. Walaupun kita kadang menggawi, tapi kita menyebarkan tadi itu kebaikan tadi. Jar Nabi itu termasuk sedekah. Ia bertanya lagi, bagaimana seandainya ia juga tidak mampu untuk berbuat seperti itu? Handphone kadada, menyebarkan berita baik kadada. Menyuruh orang berbuat baik kadakawa, apalagi bersedekah, apalagi mengabulkan hajat orang, kada bisa juga. Ini yang terakhir jar Nabi. Beliau menjawab, hendaknya ia mencegah dirinya dari perbuatan keji. Karena mencegah dirinya dari perbuatan keji itu termasuk sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terakhir ya sudah. Kalau bersedekah kadakawa, membantu orang kadakawa, mengajak orang berbuat baik kadakawa, memberikan motivasi semangat kepada orang lain kadakawa juga. Barang mulut kita berdiam, jangan mengganggu orang. Jangan mahaur orang, jangan mewaswasi orang. Kan ada orang jahat tuh, ada orang jahat. Nyumbang kada, membantu kada, menyuruh orang berbuat baik kada. Yang ada yang ada menghalangi orang. Nih ntar lagi bulan Maulid Sidin menyumbang kada, nyumbang makanan atau apa, hadir kada. Yang ada mau nyalanya, itu bid'ah itu, apa umpat di situ itu bubuhan syirik itu. Malah menyambati orang. Ini parah benar manusia seperti ini. Tahan supaya jangan berbuat maksiat. Artinya kalau kita kada bisa berbuat baik, sekurang-kurangnya kita jangan berbuat dosa. Dengan mencegah diri kita dari perbuatan dosa, itulah pahala kita dari sedekah itu. Bismillah, sampai lah 4 menit lagi. Jadi seperti itulah. Jadi ngati, kalau kita tidak mampu berbuat kebaikan, maka jangan sampai kita berbuat maksiat. Nang para itu sudah kada berbuat baik, tetapi maksiat malah dikerjakan. Maksiatnya bukan diri sendiri lagi, tapi menyambati orang, menjelek-jelekan orang, mengurangi timbangan, takaran, ukuran. Itu dosanya parah benar itu. Karena dosa yang berkaitan dengan makhluk ini, Allah tidak akan mengampuni dosa kita kecuali orang yang kita zalim itu memberikan ampun kepada kita. Jar ulama nih ya, kalau seandainya nih ya kita juga terpaksa berbuat dosa, cukup
dosa yang kita lakukan itu hanya kaitannya kepada Allah, cukup sudah. Jangan lagi ditambah dosa yang berkaitan kepada makhluk. Kenapa? Karena kalau kita berbuat dosa dengan Allah Ta'ala, mungkin suatu saat kita bertobat, Allah bisa langsung mengampuni. Tapi kalau dosa kita berkaitan kepada makhluk Allah Ta'ala, nangis darah kita di hadapan Allah minta ampun. Tapi kalau orang yang kita zalimi tidak memberikan maaf, terkatung-katung kita di akhirat nanti. Nah, jadi hati-hatilah dalam hidup dan kehidupan dunia ini. Baik, mungkin seperti itu dululah. Nah, insyaallah cukup di sini dulu. Insyaallah nanti keberangkatan umrah berikutnya di bulan September. Ya, mungkin perkiraan tanggal 14 atau tanggal 25 September di bulan Maulid. Jadi beristirahat dulu 2 bulan. Karena uyuh banar nih dari haji ini, uyuh banar kayak. Ya, jadi Juli, Agustus istirahat, yang September nanti ada keberangkatan. Jadi kalau ada yang kepingin berangkat kawan kami, insyaallah kami siap membantu insyaallah di bulan September. September itu mungkin 100 lebih, mungkin 3 bis akan berangkat rombongan. Ya, jadi umrah akbar nanti insyaallah di situ. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.